Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simply Innovation, tempat kita belajar bersama seputar dunia IT. Semuanya kita bahas secara sederhana, praktis, dan mulai dari nol. Di video kali ini kita akan bahas salah satu tools di command line yang berfungsi membantu kita ketika berhadapan dengan format data file JSON, JavaScript Object Notation, yaitu JQ. Pernahkah teman-teman mengakses JSON via terminal atau command line? Tentu teman-teman merasakan kurang nyaman melihat format JSON di terminal. Kurang rapi, kurang enak dilihat, dan ketika teman-teman ingin memprosesnya mungkin akan sedikit kesulitan, terutama jika data JSON-nya besar. Banyak key-nya, di dalam key ada objek, ada array, dan lain sebagainya. Tidak sejelas ketika kita bermain JSON di browser atau software tools khusus untuk JSON, JavaScript Object Notation. So, dengan JQ, ketika kita berhadapan dengan format data file JSON, ketika kita membuka file JSON atau mengakses service tertentu yang responnya adalah berupa JSON, kita bisa dengan mudah melihat datanya ditampilkan dengan format yang lebih enak dilihat. Kita juga bisa melakukan slicing data, mengambil value dari key tertentu, atau menghitung jumlah key yang ada, menghitung jumlah elemen yang ada dalam suatu array di JSON. Kita juga bisa melakukan filtering, mapping, bahkan melakukan reconstruction alias transform structure data di JSON. Sama mudahnya seperti kalau teman-teman menggunakan set, awk, atau grep di command line. JQ ini akan sangat membantu teman-teman ketika berhadapan dengan JavaScript Object Notation secara umum. So, di video kali ini kita akan membahas seputar JQ dan JSON. Bagi teman-teman yang belum memahami apa itu JSON, JavaScript Object Notation, bisa cek video tutor After Ngantor sebelumnya tentang JavaScript Object Notation. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai instalasi dan kita akan coba pelajari bagaimana cara menggunakan JQ di command line untuk mengolah JSON. Pertama, mari kita download terlebih dahulu tools command line JQ via official website-nya di staydolan.github.io/JQ. Di sini teman bisa baca dokumentasi selengkapnya tentang JQ, tutorialnya, basic tutorial, downloadnya, manual page-nya, issue source code-nya di GitHub. Jadi bagi teman-teman yang ingin source code-nya atau ingin ikut maintain ya, berkolaborasi dan juga kontribusi di JQ, teman-teman bisa langsung akses repository JQ-nya di GitHub. Juga menyediakan try online menu. Jadi ada JQ Play di mana teman-teman bisa bermain dengan JQ secara online tanpa harus download dan install JQ di lokal komputer teman-teman. Kali ini kita akan coba mendownload terlebih dahulu JQ. Kita tinggal klik aja download JQ, ini versi 1.6 ya. Saya akan download sesuaikan dengan OS yang saya gunakan. Saya pakai Windows. Teman-teman bisa gunakan Linux ataupun Mac OS. Oke, kita download. Dan setelah download, saya akan coba install dengan cara yang sederhana. Teman-teman nanti juga bisa masukkan JQ ini ke sistem environment variable supaya bisa diakses dari pad manapun di komputer teman-teman. Oke, kita sudah download nih. Bagi yang Windows mungkin akan downloadnya seperti ini ya, cuman executable file. Bagi teman-teman yang ingin panduan download bisa masuk ke menu download. Di sini sudah disediakan tata caranya ya, dan juga list dari versi yang bisa kita download dari JQ. Setelah di-download, saya akan masukkan ke directory C. Teman-teman bisa masukkan ke manapun ya, teman-teman mau menggunakan JQ. Atau bahkan sebenarnya teman-teman bisa juga daftarkan ke sistem environment variable supaya bisa diakses dari manapun. Oke, di video kali ini saya tidak akan memasukkannya ke sistem environment variable saya. Oke, saya akan coba rename dulu. Jadi saya dapat tadi JQ-win64 supaya lebih mudah memanggilnya. Saya akan ubah namanya jadi JQ. Oke, kalau sudah saya rename jadi JQ, kemudian kita akan coba panggil command prompt. Saya buka CMD. Kita juga pernah bahas tentang command prompt ya di Windows. Tutorialnya bisa teman-teman cek di playlist tutor After Ngantor seputar command prompt. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan masuk ke directory C. Saya masuk ke cd / ke rootnya. Kemudian kita cek JQ-nya apakah sudah dikenali. Tentunya harusnya sudah dikenali ya, karena tadi saya tempatkan di directory C. JQ, enter. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, artinya JQ sudah bisa kita gunakan. Nah, ini ada informasi basic ya, bagaimana
versinya berapa, usage-nya seperti apa, JQ itu apa, dan seterusnya. Oke, kita juga bisa misalnya saya akan coba cek dulu ya versi berapa yang saya install, JQ-V atau bisa juga JQ-version. Nah, sesimpel itu. Nah, tapi JQ di tempat saya ini hanya bisa diakses dari pet C ya, teman-teman ya. Karena tidak saya daftarkan ke System Environment Variable. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin JQ-nya bisa diakses dari pet manapun, teman-teman harus daftarkan dulu ke System Environment Variable laptop teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan coba akses ya. Jadi kita sudah cek versinya, caranya -v atau -version. Kita coba sekarang cek help-nya, help page-nya. Nah, ini adalah beberapa basic informasi seputar JQ. Cara penggunaannya, dan juga di sini disajikan beberapa option komen yang bisa kita manfaatkan. Nice. Oke. Bisa juga selain JQ-help for short, teman-teman bisa -h seperti ini. Nah, sama ya, JQ-h. Nah, kalau sudah bisa berarti kita akan siap bermain dengan JSON di command line interface, dan kita akan coba dibantu oleh JQ untuk membaca data JSON lebih mudah, lebih enak dilihat. Kita juga bisa melakukan slicing, filtering, mapping, ataupun transformasi bentuk JSON. Pertama, kita akan coba memanfaatkan JQ untuk membeautify, memprettify, atau menampilkan JSON dalam bentuk yang cantik di terminal. So, misalnya kalau saya echo di command prompt hello world, maka dia akan menampilkan ya hello world, teks tersebut ngeprint di terminal atau di command prompt. Begitu pula kalau saya echo sebuah teks yang formatnya itu valid JSON, misalnya message hello world, kemudian status 200. Nah, ini kan valid JSON ya teksnya ya. Teman-teman bisa lihat ada kurung kurawal, artinya JSON-nya ini merupakan objek root-nya. Kemudian ada dua buah key, yaitu message dan status, di mana key message pakai double quote, key status juga pakai double quote. Antara key dan value dipisahkan dengan titik 2. Value dari message adalah hello world, value dari status adalah 200 tanpa double quote karena dia adalah number. Kemudian antar key dan value dipisahkan oleh koma. Key terakhir tidak diakhiri dengan koma. Nah, itu kan valid JSON ya, JavaScript Object Notation. Kalau kita gunakan JQ, misalnya tambahkan pipe atau vertical bar JQ, eksekusi, maka teman-teman bisa lihat tampilannya sekarang jadi lebih terstruktur, beautify, prettify JSON di terminal. Nah, ini karena key-nya 2 mungkin kita tidak terasa manfaatnya ya. Tapi nanti ketika kita akan menampilkan sebuah data JSON yang sudah kompleks ataupun respon dari sebuah service yang formatnya JSON di terminal, tentu akan sangat membantu JQ ya kalau key-nya ini bukan hanya 2 tapi ratusan, mungkin bahkan ribuan, atau bahkan value-nya bukan cuma string atau number atau format data type primitif, tapi berupa objek atau berupa array. Jadi di dalam objek ada objek, di dalamnya ada array, dan seterusnya, tentu lebih kompleks. Ya kan? Kita akan coba ya membuat sebuah file JSON yang di dalamnya ada beberapa value yang sedikit kompleks, supaya kita bisa manfaatkan JQ untuk memprettify. Selain itu juga kita bisa akses value dari key tertentu di JSON. Kita akan coba. Saya buat dengan Notepad misalnya sebuah file JSON ya, data.json namanya. Oke. Kemudian di sini saya akan ketik dulu sebuah JSON sederhana. Misalnya nama, bintang, usia 25, kemudian ada alamat, value-nya misalnya berupa objek, ada jalan, jalannya adalah Jalan Nusantara 123. Kemudian saya juga akan tambahkan kota, Jakarta. Kemudian saya tambahkan juga kode pos. Nah, biar ada angkanya ya. Kode posnya berupa number 12345. Nice. Objek ya, valid. Kemudian saya tambahkan
kontak misalnya. Ceritanya nomor handphone ya, kontak handphone berupa array. Nah, jadi punya beberapa nomor handphone ceritanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan satu lagi. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. 10 misalnya. 11, 12 misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh valid JSON. Oke ya, betul ya. Teliti dulu. Nama, usia, alamat, oke, objek, kemudian kontaknya berupa array. Nice. Saya save, kemudian kita tutup kembali ke terminal. Kita akan coba baca filenya ya. Caranya adalah type data.json. Nice, teman-teman bisa lihat tampil di sini. Ini adalah valid JSON ya, stringnya, teksnya yang kita tampilkan di terminal. Sekarang kita coba manfaatkan si JQ. Kalau kita taruh JQ di sini, coba type data.json pipe atau vertical bar JQ. Oh sorry, maksudnya type ya, bukan notepad. Type. Nah, type JQ. Nah, nice, teman-teman bisa lihat formatnya lebih terstruktur, lebih rapi. Di sini kita bisa lihat nama, value-nya lintang, usia 25, alamat berupa objek, ada key, jalan, kota, dan kode pos. Kontaknya berupa array. Ada 3 number di situ. Nice. Oke kan ya? Kita juga bisa kalau mau tampilkan yang compact. Jadi misalnya kalau type data.json, ini tampilan apa adanya dari notepad ya, seperti ini, dari file data.json-nya. Tapi kalau kita tambahkan CQ, kemudian -C, nah teman-teman bisa lihat, enter, spasi, atau tab-nya akan dihilangkan. Ini adalah tampilan compact dari JSON. Nice. Jadi spasi, tab, dan enter-nya dihilangkan. Kalau kita JQ biasa, tampilannya terstruktur, beautify, atau prettify. Oke kan ya? Nah, kita juga bisa tambahkan identitas, yaitu dot. Dot ini artinya saya akan akses file JSON itu di root-nya. Artinya ya semua filenya. Sama halnya JQ seperti ini. Kita juga bisa tulis JQ dot. Nah, tampilannya sama. Semua data yang ada di file JSON-nya akan keluar. Nah, dot ini adalah identitas yang mana nanti penting ketika teman-teman akan mengakses misalnya key, nama, alamat, kota, dan lain-lain key yang ada di JSON kita. Nah, penulisannya juga bisa dalam double quote ya, JQ double quote titik. Nah, sama juga. Jadi pakai titik, nggak pakai titik, ataupun pakai titik dalam double quote, sama hasilnya. Artinya adalah kita menampilkan semua data ya yang ada di file data.json. Nice. Kalau mau tampilan kompak pakai -C. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, nice. Oke kan ya? Nah, sekarang kita juga selain bisa menampilkan dalam format yang terstruktur, yang beautify, prettify, kita juga bisa manfaatkan JQ untuk mengakses data tertentu. So, misalnya ini datanya ya. Nama, usia, alamat, jalan, kota, kode pos, kontak. Kalau saya mau akses value dari namanya, gimana caranya? Nah, caranya kita bisa tampilkan type data.json pipe JQ, kemudian ketik dot. Dot itu root value-nya, kemudian nama key-nya, yaitu misalnya nama. Dot nama, maka saya akan menampilkan key nama dari file data.json. Kita coba ya. Nice, dapat nih lintang. Cool kan ya? Kalau misalnya dot usia, maka saya dapat 25. Kalau saya tampilkan dot alamat, nah keluar dia berupa objek. Ada jalan, kota, dan kode pos. Nah, saya juga bisa akses nih jalan, kota, maupun kode pos. Caranya adalah JQ dot alamat, dari alamat kita masuk ke jalan, dot jalan. Tambahkan aja. Nah, seperti ini. Jadi mengakses key dalam key ya. Kalau ada objek dalam objek, kita mau akses sebuah key-nya, maka kita bisa panggil key di root-nya, yaitu alamat, kemudian dilanjutkan dengan jalan. Nah, untuk format melanjutkan seperti ini ya, ada query, terus dilanjutkan query, kita juga pisahkan dengan pipe. Jadi misalnya teman-teman mau nulis seperti ini juga boleh, dot alamat, atau misalnya dalam double quote ya,
kemudian pipe dot jalan. Nah, seperti ini juga boleh. Artinya kita mau akses dulu alamat, dari alamat kita akses jalan. Nah, penggunaan pipe ya di JQ. Nice, sama. Ya kan? Begitu pula kalau saya tambahkan tanpa pipe. Artinya ya saya mau akses dot alamat, di dalam dot alamat ada dot jalan. Dapat jalannya. Oke. Kalau saya mau akses kota, ya tinggal dot kota. Nah, begitu. Atau pisahkan dengan pipe dot kota. Atau langsung aja dot alamat dot kota. Nah, seperti itu. Jadi pipe ini artinya melanjutkan ya. Jadi setelah query pertama, apa lanjutannya mau ngapain? Nah, seperti itu. Oke, begitu pula kalau saya mau akses kode pos tadi ya. Alamat dot kode pos. Keluar kode posnya. Atau bisa juga dalam double quote pipe dot kode pos. Keluar. Nice. Saya juga bisa akses kontak, di mana tadi kita tahu kontak adalah berupa array ya. Nah, kalau berupa array tidak ada key-nya, gimana ngaksesnya? Aksesnya dengan index. Jadi nomor telepon pertama ini adalah indeks ke-0, kemudian nomor telepon kedua adalah indeks pertama ke-1, dan yang terakhir indeksnya kedua. Jadi misal kalau saya jq.contact, akses indeks dari array dengan kurung siku 0, artinya saya mau mengakses value dari kontak di indeks ke-0, yaitu si ini 123456788. Kita coba ya, bener apa enggak. Enter. Nice, dapat. Kalau saya mau akses nomor telepon kedua, berarti indeksnya adalah 1. Nah, jadi indeksnya dimulai dari 0 ya teman-teman ya. Keluar nih 87654321. Kalau mau yang terakhir, saya bisa akses nomor 2 karena dia indeksnya memang 2 ya kan, 012. Nah, atau bisa juga untuk mengakses yang terakhir kita kasih indeks negatif 1. Kita coba negatif 1. Nice, keluar juga ya kan. Dari 0 itu yang pertama, negatif 1 itu berarti yang terakhir atau indeks kedua. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau negatif 2 apa dong? Negatif 2 keluar 87654321, yaitu indeks ke-1 dari array kontak. Kalau indeks ke negatif 3 ada juga. Nah, dia adalah data pertama, data ke-0 ya. Nah, kalau indeks negatif 4 0, tidak ada. Nah, jadi kalau di JQ, kalau datanya nggak ada, dia akan menampilkan 0. Itu juga misalnya saya akses data kita tadi kan ada nama, usia, alamat, kontak saja ya kan. Tapi kalau saya akses misalnya .negara, tentu tidak ada key negara di sini, hasilnya adalah 0. Nice. Nah, itu dia teman-teman basic penggunaan JQ untuk mempretify atau membeautify tampilan plus mengakses data yang ada. Kita bisa akses array dengan key-nya, objek dengan key-nya, kemudian array dengan indeksnya. Kita juga bisa melakukan slicing array ya dengan format seperti ini. Misalnya kalau saya tampilkan jq.contact, keluar kontaknya berupa array. Kalau misalnya saya kasih seperti ini 0.21, artinya saya mau menampilkan data kontak yang berupa array itu dari indeks ke-0 sampai indeks ke-1, tapi indeks ke-1 nanti tidak ikut ditampilkan. Jadi harusnya ini hanya indeks ke-0 ya. Coba saya jalankan. Nice, keluar ya. Nah, jadi saya menampilkan indeks ke-0 sampai indeks ke-1, tapi data indeks ke-1 tidak ditampilkan. Jadi dari 0 sampai sebelum 1. Oke. Kalau sekarang saya ubah misalnya dari 0.22, artinya saya mau menampilkan array kontak elemen indeks ke-0 sampai indeks ke sebelum 2. Artinya dari 0 sampai 1 aja ya kan? Saya enter. Nice, keluar nih. Nah, jadi 2-nya nggak ikutan. Begitu pula kalau misalnya 1.23 misalnya. Artinya saya mau menampilkan data kontak elemen indeks ke-1 sampai ke 3, 3-nya nggak ikutan. Dimana 3 ini kan nggak ada ya, karena cuma 0, 1, 2.
Berarti nanti tampilnya adalah indeks ke-1 dan kedua. Oke. Nice. Ini indeks pertama, ini indeks kedua. Nah, itu dia teman-teman. Basic ya bagaimana kita bisa menggunakan JQ untuk Prettify dan mengakses value dari JSON. Kita bisa akses value dari sebuah objek melalui key-nya ataupun array melalui indeksnya. Dengan menggunakan JQ, kita juga bisa melakukan pengecekan tipe data dari sebuah value yang ada di JSON kita. Jadi misalnya kalau saya echo lintang, saya mau cek tipenya apa, saya bisa tambahkan pipe JQ type. Nah, jadi type ini untuk ngecek ya, value lintang itu tipe datanya apa. Nah, kita sekalian cek ya ada data type apa saja di JQ yang bisa definisikan oleh JQ. Tentunya ya formatnya JSON ya data JSON ya. Yang pertama string. Kemudian kita juga punya misalnya saya echo 12. Pastinya number. Kalau bilangannya desimal gimana? 12,98 tentu harusnya sama ya number. Karena format dari JQ ini adalah mengacu pada format baku dari JSON ya. Kalau nggak string, number, boolean, null, ada objek, ada array. Kita coba lagi. Jadi ada string, ada number, kemudian kalau saya tambahkan false, type-nya adalah boolean. Selain false, boolean juga punya value true. Ya kan? Nah, itu ada data type string, number, boolean. Kemudian kalau saya punya null, keluarnya adalah null. Nah, ini adalah primitive data type di JavaScript ya, yang juga dipakai di JSON, JavaScript Object Notation. Ada string, ada number, ada boolean, ada null. Nah, dengan menggunakan type kita bisa tentukan, definisikan tipe variabel dari sebuah value itu apa. Nah, begitu pula misalnya saya punya format seperti ini. Kita coba ya. Kalau JSON ada key message hello. Kita cek tipenya, harusnya sih objek ya. Nice, objek. Selain objek, ada juga array. Satu value tapi punya beberapa value ya. Satu variabel beberapa value. 1, 2, 3, 4, 5. Cek tipenya array. Nah, ini dia teman-teman. Data type yang ada di JSON bisa juga kita cek dengan JQ. Ada string, ada number, ada boolean, ada null, objek, dan array. Kita juga bisa cek ya file yang tadi kita punya, misalnya type data.json. Kita cek JQ type, tipenya apa? Objek tentunya ya, karena kan bentuknya seperti ini. Nah, objek. Kita cek satu-satu nih key yang ada di data.json. Misalnya nama dulu ya. Type data.json jq.nama pipe type string. Betul ya, karena nama value-nya tadi adalah lintang, string, ada double quote-nya. Kemudian kita cek value usia, tipenya apa? Number. Kemudian ada alamat. Nice, dia berupa objek. Di dalam alamat tadi ada kota, jalan, dan kode pos ya. Kita cek. Kalau alamat.kota, tipenya apa? String, betul ya, karena Jakarta. Alamat objek, alamat.kota, string. Kemudian alamat.kode pos. Number, ada juga alamat.jalan, string. Betul ya? Nice. Gimana kalau kita cek tipe data dari yang datanya nggak ada? Misalnya negara. Nah, karena memang di alamat tidak ada key negara, ya kan? Coba kita cek. Di alamat tidak ada key negara. Tuh, hanya jalan, kota, dan kode pos. Nice. Alamat berupa objek, kota, string, kode pos, number, jalan, string. Data type-nya. Next, kita coba ke kontak ya. Kontak berupa array harusnya. Kontak pipe type. Nice, array. Kita coba akses indeks ke-0. Number, indeks ke-1, number juga harusnya, dan indeks terakhir atau indeks -1, number juga.
Nice. Jadi dengan type kita bisa cek data type dari value yang ada di JSON. Bukan hanya untuk mengetahui tipe data dari value tertentu yang ada di sebuah file JSON, dengan JQ kita juga bisa melakukan data type conversion atau perubahan dari satu data type ke type lainnya. Dalam hal ini terutama dari string ke number, number ke string, object ke array, array ke object, dan juga JSON ke string ataupun string ke JSON. Secara umum ada 6 data type conversion basic di JQ. So misalnya yang pertama, saya punya echo 123 JQ, maka tentu 123 ini adalah tipenya number ya. Coba kita cek type number. Nah, dari number bisa kita ubah ke string, caranya dengan menggunakan toString. Nice, teman-teman bisa lihat 123-nya ada double quote, artinya dia adalah sebuah string ya. Bisa tanpa double quote seperti ini, toString 123. Kalau kita cek apakah benar toString ini sekarang merubah number menjadi string, kita cek aja type-nya sekarang. Jadi 123 yang sudah dirubah toString, kita lihat type-nya. Type-nya adalah string. Nah, jadi built-in function toString fungsinya untuk merubah number menjadi string. Sehingga 123 yang sudah menjadi string ini akan memiliki fitur-fitur yang juga dimiliki oleh string secara umum. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau saya punya misalnya type data.json, kemudian saya panggil si usia, dia adalah number. Kalau saya ubah sekarang usia ini menjadi string, saya bisa panggil .usia to string. Eksekusi, dia sekarang jadi string. Kalau tidak percaya, kita cek, tambahkan pipe type string. Nice. Begitu pula sebaliknya, kalau kita punya string yang berisi angka, jadi stringnya isinya harus angka ya. Misalnya saya punya echo string 456 JQ, pasti dia string ya. Kita cek dulu type-nya, type string. Nah, bisa saya ubah menjadi number dengan menggunakan toNumber. Nice, 456. Kita cek, coba. Apakah benar 456 yang sudah di toNumber-kan ini menjadi number ya? Sebelumnya adalah string. Type number. Nice. Sehingga 456 yang sudah di toNumber-kan, yang sudah di-convert menjadi number, akan memiliki fitur-fitur yang dimiliki oleh number secara umum. Oke. Selain itu, selain dari string ke number, number ke string, ada juga konversi dari objek ke array atau dari array ke objek. So misalnya saya punya type data.json. Di sini saya punya .alamat ya. Dia akan berupa objek ya, berupa objek. Coba kita cek dulu apakah benar ini objek. Pakai saja type nice object. Saya bisa ubah dia menjadi format array. Caranya adalah kita tinggal declare saja alamat yang mau kita rubah, kemudian to_entries. To_entries ini adalah built-in function untuk merubah format objek JSON menjadi array JSON. Kalau saya eksekusi, ada error, kurang pipe-nya teman-teman ya, sorry, pipe to entries. Nah, seperti ini. Kalau saya eksekusi, nice, teman-teman bisa lihat yang tadinya alamat berupa objek, ada jalan, ada key kota, dan ada key kode pos, sekarang menjadi seperti ini. Jadi ada array, di dalam array berupa objek, dan objeknya itu berisi key dan key value. Key jalan, value Jalan Nusantara 123. Key kota, value Jakarta. Key kode pos, value 12345. Yang awalnya datanya adalah seperti ini. Nah, oke. To_entries. Function built-in ini merubah dari objek menjadi format array. Oke ya, simple ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya saya punya array dengan format seperti ini ya. Jadi setiap data punya objek, key, dan value. Misalnya kita ketik echo
saya punya array di mana di dalamnya adalah objek. Kita coba buat satu objek dulu. Nama Ali. JQ seperti ini. Harusnya key nama, ya kan? Formatnya kita ubah dulu. Key nama, koma, value-nya Ali. Nah, formatnya seperti ini. Kalau sudah formatnya seperti ini, ada array, di dalamnya ada objek yang punya key dan value, maka bisa kita ubah menjadi objek, ya kan? Kalau ada array seperti ini, bisa kita ubah menjadi objek. Caranya adalah dengan menggunakan .from entries. Nah, kalau tadi .to entries, sekarang from entries. Oh sorry, nggak perlu pakai dot ya, karena ini function langsung. Nah, keluarnya seperti ini. Oke ya teman-teman ya, jadi kalau saya punya format data seperti ini, kemudian saya gunakan function from entries, maka dia akan berubah menjadi objek. Nice. Oke, jadi tadi ada dari objek menjadi entries, jadi array, ada juga dari array menjadi objek. Tapi array-nya memiliki struktur tertentu ya teman-teman ya, harus punya objek di dalam array tersebut. Dan di dalam objek tersebut harus ada key dan value, yang mana nanti akan di map key-nya menjadi key objeknya, value-nya akan menjadi value objeknya. Nice. Jadi kita bisa rubah string ke number, number ke string, kemudian objek ke array, array ke objek. Selain itu ada juga kalau kita merubah dari string ke JSON maupun JSON ke string. Misalnya saya punya data seperti ini, message hello JQ, kita cek type-nya pasti objek, ya kan, objek JSON. Nah, kalau value ini kemudian saya terapkan function to underscore JSON, sorry nggak pakai double quote, sorry, to JSON gitu aja. Nah, maka keluarnya dia akan menjadi string. Kita coba cek ya, apakah benar dia string. Dari objek menjadi string, kita cek type-nya. Nice, type-nya adalah string. Jadi seperti ini. Oke, jadi dari objek menjadi string. Bagaimana kalau dia berupa array? Jadi misalnya saya declare di sini 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian to JSON, kita lihat apa yang terjadi. Nice. Dan ini jadi string juga teman-teman. Type string. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa rubah dari objek JSON ke string. Begitu pula sebaliknya, kita bisa ubah dari string ke objek ataupun array. Jadi misalnya saya copy ini ya. Saya copy yang tadi sudah dirubah to JSON. Kemudian saya masukkan di sini. Saya terapkan function from JSON. Saya eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat sekarang formatnya pasti objek. Pasti objek. Coba kita cek type. Nah, objek. Oke. Begitu pula yang array list tadi ya, array string tadi. Kalau kita declare di sini echo JQ from JSON. Nah, maka dia akan menjadi array seperti ini. Supaya compact pakai dash C misalnya, biar lurus aja horizontal. Nah, seperti ini. Kalau kita cek tipenya from JSON type, harusnya sih array ya. Nah, array. Nah, itu dia teman-teman, data type conversion yang disediakan di JQ. Kita bisa merubah dari string ke number, number ke string, objek ke array, array ke objek, dan juga dari JSON ke string, dan sebaliknya dari string ke JSON. Dengan menggunakan JQ, kita juga bisa melakukan reconstruction, reshape, atau restrukturisasi data JSON yang ditampilkan di terminal. Tentu tidak mempengaruhi data aslinya ya teman-teman ya, sumber aslinya. Jadi misal kalau saya type data.json pipe JQ,
Nah, maka saya punya datanya seperti ini. Misal saya mau reshape, saya pengen hanya nama dan usia yang ditampilkan. Nah, jadi saya bisa tulis JQ, kemudian masukkan double quote, kurung kurawal, nama, koma, usia. So, berarti saya akan ambil nama dan usianya saja dari data.json. Nice, teman-teman bisa lihat keluarnya seperti ini. Hanya nama dan usia. Kalau saya ketik misalnya nama saja, ya keluarnya objek berupa nama. Oke. Saya juga bisa lakukan perubahan nama key. Jadi misalnya di sini kan ada nama dan usia, tapi saya pengen ubah bukan nama usia tapi name dan age misalnya. Nah, maka saya bisa tambahkan seperti ini. Name, coba saya hapus dulu kurung kurawal, kemudian saya panggil key nama barunya yaitu name, titik 2, value-nya apa? Value-nya adalah value dari key nama, dot nama, koma, age, value-nya adalah value dari usia, dot usia. Kalau saya eksekusi, nice, keluarnya sekarang name dan age. Nah, kita bisa reshape seperti ini. Oke kan ya? Begitu pula misalnya saya mau menampilkan alamat, tambahkan alamat berarti koma alamat. Nah, saya tidak perlu panggil dot karena langsung bisa panggil nama key-nya ya. Kalau mau diubah menjadi masih dalam bentuk objek. Nah, seperti ini. Kalau misalnya saya hanya mau menampilkan kota saja dengan nama key-nya city, maka saya bisa tambahkan seperti ini. Name.nama, age.usia, city.alamat.kota. Ya kan? Karena kota ada di dalam key alamat. Jadi saya manggilnya .alamat.kota. Kita eksekusi. Nice, dapat name, age, dan city. Kalau misalnya saya mau tampilkan kontak, nah, jadi kontak indeks ke 0 misalnya, saya bisa tambahkan juga di sini. Kontak, misalnya phone, di mana phone itu adalah dot kontak, indeks ke 0, masukin 0. Nah, seperti ini. Nah, keluar. Oke ya. Coba ini name-nya saya ubah aja, name tanpa spasi, coba biar kelihatan ya teman-teman ya, sorry. Nah, tanpa spasi. Nah, biar kelihatan code-nya tuh. Nah, itu dia, font kontak 0. Nice. Saya juga bisa menampilkan misalnya dalam bentuk array. Misalnya saya pengen nampilkan nama dan usia tapi dalam bentuk array. Bisa atau tidak? Tentu bisa juga. Jadi, misalnya saya ketik type data.json pipe JQ, kemudian saya tinggal masukin aja array, kemudian dot nama, koma, dot usia, center. Nice, teman bisa lihat bentuknya sekarang adalah array, ya kan? Coba kita compactin, tuh bentuknya array seperti ini. Kalau tidak percaya ini array, kita cek aja pipe type array. Nice, ya kan? Jadi kita melakukan reshape dari yang tadinya objek kini menjadi array. Nah, misalnya saya juga tampilkan ada alamat dot kota dan juga dot kontak indeks ke 0. Nah, tipenya array. Kalau saya hapus tipenya, nah seperti ini datanya ya. Compact, nah array. Oke kan ya. Nah, saya juga bisa akses misalnya karena ini sudah jadi array, saya bisa akses misalnya kalau mau akses nama gimana? Ya nama berarti ada indeks ke 0. Nah, berarti saya ketik seperti ini. Kemudian saya ketik di sini. Ini kan array utamanya ya. Nama, usia, alamat, kota, kontak 0, indeks ke 0 untuk mengakses nama. Nice. Kalau mau akses kotanya Jakarta berarti indeks ke 2 karena ini 0 nama, 1 adalah 25, 2 adalah Jakarta ya. Kita coba 2. Cool, Jakarta. Nah, itu dia basic reshape dan reconstruction ya atau restrukturisasi data JSON di terminal. Kita juga bisa melakukan penghapusan ya. Penghapusan di sini penghapusan di terminal aja, tidak di data aslinya dengan menggunakan del.
Jadi misal kalau saya type data.json kemudian pipe JQ, ini adalah data asli kita. Saya pengen misalnya hapus alamat. Nah, jadi alamatnya tidak tampil di terminal. Maka saya bisa tambahkan seperti ini. JQ del.alamat. Nice, teman-teman bisa lihat. Del itu untuk mendelete key alamat. .alamat. Nah, maka keluarnya hanya objek yang memiliki key nama, usia, dan kontak. Alamatnya hilang. Oke. Begitu pula kalau saya mau del kotanya atau kontak. Nah, keluar nih. Nama, usia, dan alamat. Kontaknya sekarang yang di delete. Kalau mau delete kontak dan delete alamat, gimana caranya? Jadi hanya nama dan usia. Saya bisa del kontak, tambahkan seperti ini, double quote ya, karena saya mau pakai pipe. Nah, pipe setelah hapus kontak, hapus alamat. Nah, maka hanya nama dan usia. Kalau misalnya saya pengen tampilkan datanya, coba kita lihat datanya. Kemudian saya pengen hapus dari alamat itu hanya kotanya saja yang terhapus. Jadi hanya kota di dalam alamat yang terhapus. Maka saya bisa tambahkan del.alamat.kota. Teman-teman bisa lihat alamatnya sekarang hanya ada jalan dan kode pos. Selanjutnya kita akan bahas operator-operator yang ada pada JQ. Kita akan bahas terlebih dahulu operator-operator yang bisa berlaku pada value berupa number. So, misalnya saya punya number, type data.json, JQ, salah satu numbernya adalah usia. Nah, ini kan number ya. Kalau tidak percaya kita cek type-nya, usia, pipe, type, number. Nah, ada beberapa operator yang bisa kita gunakan pada value dengan tipe data number. Salah satunya yang paling simpel adalah kita bisa gunakan arithmetic operator seperti plus, minus, kali, bagi, dan modulus. Kita bisa tambah misalnya 1 atau 10. Nice, teman-teman bisa lihat. Number 25 tambah 10 jadi 35, usianya 35. Kalau minus 10, 15 dikali 10, 250, dibagi 10, 2,5, kemudian modulus 2 misalnya, sisa bagi, setelah dibagi 2 ya, sisa bagi 2, 1. Nah, 25 dibagi 2 kan berarti sekitar 12 ya, 12 kali 2, 24, sisanya adalah 1. Oke kan ya? Nah, plus, minus, kali, bagi, dan modulus juga bisa kita terapkan di JQ pada data dengan tipe data number. Selain itu ada juga misalnya kalau saya tambahkan seperti ini, dot usia, kemudian pipe square root. Nah, untuk mencari akar pangkat 2 dari value usia yang berupa number. Kalau saya enter, nice, ketemu 5. 25, akar pangkat 2-nya kan 5 ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Saya juga bisa misalnya punya data berupa number yang desimal, misalnya 3,14. Kemudian kita floor. Jadi ini masuknya built-in function ya sebenarnya. Floor dan square root ini bukan operator tapi built-in function. Tapi sekalian kita bahas. Kita enter, nice, jadi 3. Nah, jadi floor untuk melakukan pembulatan ke bawah. Kalau round ada nggak? Oh, ada juga. Ada floor, ada round untuk melakukan pembulatan juga. Kalau kita declare 3,67, kita floor kan, hasilnya 3. Kalau 3,67 kita round kan, hasilnya 4. Nah, round ini pembulatan ke yang terdekat ya, entah itu atas atau bawah. Kalau lebih dekat ke atas ya dia akan bulatkan ke atas, 3,67 jadi 4. 3,14 lebih dekat ke bawah kan ya, ke 3, maka dia jadi 3. 3,67 kita floor, walaupun dia dekat ke 4, tapi dia akan bulatkan ke 3 floor ya, lantai ke bawah. Round pembulatan ke yang terdekat. Nah, itu beberapa function round, floor, dan square root kita bahas kalian di bagian operator nih ya. Nah, tapi operator yang ada di JQ untuk number adalah ini, plus, minus, kali, bagi, dan juga modulus. Oke.
Kalau pada string apakah berlaku juga? Kita coba ya. Misalnya saya punya dot nama plus dot nama. Hasilnya lintang-lintang. Nah, jadi kalau di number plus itu untuk penjumlahan, kalau pada string plus itu berlaku untuk penggabungan dua buah string ya. Misal saya tambahkan, saya juga bisa tuliskan seperti ini, pakai double quote, dot nama plus dot nama dalam double quote. Maka hasilnya sama. Nah, cuman dengan menggunakan double quote, saya bisa sisipkan string juga di sini. Nah, saya bisa sisipkan misalnya tambah spasi. Saya bisa tambahkan double quote, spasi, double quote. Tapi hati-hati di terminal supaya tidak ambigu dengan double quote sebagai awal string dan akhir string, kita bisa tambahkan backslash. Nah, jadi ini untuk menandakan bahwa double quote yang ada di sini itu bagian dari value, bukan merupakan awal ataupun akhir string di terminal JQ. Oke ya, supaya tidak ambigu saya tambahkan backslash. Kita enter. Ups, ada yang error. Sorry, kurang plus di sini ya. Nah, kurang plus. Saya enter. Nice, lintang, spasi, lintang. Dari sini kita juga bisa tambahkan string lainnya ya. Jadi misalnya bukan spasi, tapi saya tambahkan misalnya lintang, spasi, wisesa. Enter, nice, keluar lintang, wisesa. Bagaimana dengan operator minus di string? Apakah bisa? Kita coba. Misalnya nama, kita coba dulu ya. Nama minus dot nama. Tidak bisa ya. String dan string berarti tidak ada operator minus. Kalau misalnya kita kali, coba bisa nggak? String dikali dengan string. Tidak bisa. Tapi kalau teman-teman kalikan dengan number, nama kali 2, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi perkalian untuk melakukan looping perulangan ya, perulangan pada string. Lintang kali 2 artinya lintang-lintang. Apa yang terjadi kalau kali 10? Ya stringnya kali 10. Bersambung ya. Apa jadinya kalau kali 100? Ya 100 kali. Apa yang terjadi kalau 1000? Kita coba. Jadi 1000 kali. Nice. Oke ya. Nah itu dia. Jadi plus berlaku di string, kali berlaku di string. Bagaimana dengan bagi? Kita coba. Nama bagi dot nama. Hasilnya nice. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya berupa array kosong gitu ya. Nah artinya apa? Kita bisa melakukan splitting dengan bagi ya, operator bagi di string. Misal saya bagi nama ini dengan misalnya saya tambahkan dulu ini, saya bagi dengan string A misalnya. Jangan lupa double quote-nya supaya disambigu, tambahkan seperti ini. Maka hasilnya nice, teman-teman bisa lihat saya melakukan split di teks lintang pada karakter A. Nah, jadi lintang itu kan LINTANG. Saya split di A, A-nya terbuang sehingga menjadi dua bagian nih, LINT dan NG. Coba kita dash C. Nah, keluar seperti ini. Jadi kita melakukan splitting dengan cara operator pembagian. Jadi dua bagian seperti itu. Dan format outputnya itu adalah array, ya kan? Kalau teman-teman lihat, ini array. Coba, kalau dia berupa array berarti saya bisa akses nih elemen ke 0. Ups, ada yang salah. Harusnya kalau supaya pengen akses itu ya elemen ke 0-nya, saya jadikan dulu dia array, kemudian akses elemen ke 0. Dimana elemen ke 0 itu nanti ya ini. Coba kita cek dulu ya. Nice, betul kan ya? Ini. Terus masuk lagi ke elemen ke 0 untuk mengakses LINT-nya. Elemen ke 0. Nice, bisa seperti itu. Ya kan? Jadi hasil splitting berupa array dan bisa kita akses value-nya. Dot nama dibagi A, artinya saya mau melakukan splitting di karakter A. Nah, jadi sebelum karakter A jadi elemen pertama, setelah karakter A jadi elemen kedua. Nah, itu adalah splitting, operator pembagian untuk string. Sekarang kita coba operator pada array ya, pada array. Jadi misalnya saya punya kontak jq.kontak tadi berupa array of number seperti ini. Apa yang terjadi kalau saya melakukan operasi plus? Misalnya plus 888. Saya enter.
Teman-teman bisa lihat, operator plus pada array artinya kita menambahkan value ya, menambahkan elemen baru pada array kontak. Kalau misalnya kita minus, coba kita minus salah satunya, saya coba yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita coba minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter, nice. Kalau minus elemen tertentu artinya kita menghapus elemen tersebut dari array kontak. Nah, itu adalah operator pada array ya. Ada plus, ada minus. Plus untuk menambah elemen, minus untuk mengurangi atau mengeliminasi suatu elemen. Kalau elemen yang dieliminasi tidak ada ya tentu tidak berpengaruh ya. Coba misalnya dikurangi 999. Ya sama, ya kan? Karena memang elemen 999 tidak ada di array kontak, bukan elemen kontak. Oke, next kita coba ke operator yang ada di objek. Misalnya saya punya type data.json jq, ini data kita ya, data.json seperti ini. Kalau misalnya sekarang saya tambah dot ditambahkan dengan objek, misalnya job PNS misalnya, kalau saya enter, oh error karena ambigu double quote ya teman-teman ya. Berarti di sini harus saya backslash untuk value-nya, tapi untuk key-nya tidak perlu, nggak masalah. Oke, kita jalankan. Nice, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Operator plus pada objek mengakibatkan penambahan key pada objek. Jadi di sini saya dot plus job PNS, maka key job akan muncul di sini. Bagaimana kalau key yang kita tambahkan itu sudah tersedia? Misalnya di sini ada nama. Nah, kita coba ya apa yang terjadi. Kita plus nama, value-nya adalah Andi. Kalau saya enter, teman-teman bisa lihat namanya berubah menjadi Andi. So, operator plus fungsinya untuk menambahkan key jika key tersebut belum ada di objek. Tapi jika key tersebut sudah ada, sudah eksis di objeknya, maka dia akan merubah value-nya. Oke kan ya? Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan operator asterisk atau perkalian ya. Jadi misalnya perkalian seperti ini. Kita coba dulu yang tadi, job PNS. Nah, kita kali asterisk, saya enter. Teman-teman bisa lihat di sini job PNS. Jadi plus dan perkalian operator di objek sama, tapi nanti ada bedanya. Nah, kita coba ya, dot kali job PNS, maka key job akan bertambah di objek. Kalau misalnya kita declare kali nama, jadi key yang sudah ada, namanya adalah Bambang. Kalau saya enter, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi, sama. Nah, nama yang tadinya Lintang sekarang berubah menjadi Bambang dengan operator perkalian. Jadi operator plus dan perkalian pada dasarnya sama, yaitu menambahkan key pada objek atau mengubah value pada objek yang sudah existing object. Nah, bedanya di mana? Perbedaannya jika yang kita tambahkan itu berupa nested object. Misal, yang sudah eksis ya, nested object yang sudah eksis. Contohnya kayak gini. Saya punya data.json, kemudian saya akan tambahkan alamat dan alamatnya berupa objek. Nah, di mana alamat ini sudah ada, dia berupa objek kan ya. Nah, kalau saya plus, misalnya alamat titik 2, dia berupa objek. Value-nya saya tambahkan, nah begini. Jangan lupa karena ini value, supaya disambigu dengan double quote ya. Saya tambahkan di sini negara Indonesia. Nah, kita lihat. Saya menambahkan objek pada objek, di mana objek yang saya tambahkan itu key-nya sudah tersedia, yaitu alamat, tapi value-nya berbeda. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ya pada alamat. Saya jalankan. Ups, ada yang salah. Coba ini spasinya barangkali. Nah, spasi ya. Kalau teman-teman mau tambahkan spasi, jangan lupa double quote untuk semua query JQ-nya ini ya, comment JQ-nya. Oke, nah teman-teman bisa lihat nih, plus alamat negara Indonesia, apa yang terjadi? Alamatnya, value-nya berubah. Oke ya, jadi bukan menambah, tapi kalau kita kalikan dengan asterisk, jadi key yang sudah existing, value-nya berupa objek, kalau kita kalikan, teman-teman bisa lihat.
Nah, ini dia. Jalan kota kode posnya masih eksis, masih ada, ditambah negara. Nah, jadi perbedaannya teman-teman bisa lihat ya. Kalau di plus dengan key yang sudah tersedia dan isinya objek baru, maka dia akan menggantikan ya. Kalau plus dia akan menggantikan, tapi kalau perkalian asterisk dia akan menambah nested key yang ada pada alamat. Nah, perbedaannya di sini. Jadi perbedaannya pada ketika kita melakukan plus atau perkalian itu pada key yang isinya objek yang sudah eksis. Jadi key yang isinya objek yang sudah eksis. Kalau plus dia akan menggantikan value dari key tersebut, tapi kalau perkalian asterisk dia akan menambahkan sub atau nested key yang ada di dalamnya. Selain operator standar plus minus kali bagi modulus, di JQ juga tersedia operator perbandingan, persamaan, dan pertidaksamaan. So, misalnya saya akan panggil type data.json jq.usia, di mana value-nya adalah 25 number. Jika saya nyatakan expression seperti ini, jq kemudian .usia sama dengan 25, sama dengan ini adalah operator persamaan. Artinya saya akan menanyakan atau cek apakah value dari usia itu value dan tipenya sama dengan 25, di mana 25 di sini adalah number dan value-nya 25. Saya eksekusi true. Artinya value dari usia ini memang 25. Value-nya, tipenya pun sama, yaitu number. Tapi jika 25 yang ada di sini saya ubah jadi string misalnya, saya tambahkan seperti ini. Jangan lupa backslash untuk disambigu double quote. Saya eksekusi, hasilnya false. Kenapa? Karena usia ini value-nya adalah 25 number. Sedangkan 25 yang di sini betul value-nya 25, tapi 25 tipenya string. Jadi operator sama dengan di JQ itu bukan hanya ngecek value-nya, tapi juga membandingkan tipenya ya. Jadi value dan tipenya harus sama untuk bernilai true. Nah, kondisi ini bisa kita gunakan nanti ketika untuk operator atau function logical. Misalnya if else then di JQ. Oke, ini adalah operator persamaan. Selain itu ada juga operator pertidaksamaan. So, saya bisa tambahkan tidak sama dengan operator tanda seru sama dengan. Kalau saya eksekusi, true. Jadi value.usia tidak sama dengan 25 string. Karena value usia ini adalah number ya, 25 number. Nah, kalau saya ubah 25, apakah value usia tidak sama dengan 25 number? False. Nah, ini adalah operator persamaan dan pertidaksamaan. Selain itu ada juga untuk operator perbandingan ya. Operator perbandingan yang dimaksud adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Itu juga ada di JQ. Misalnya saya panggil usia kurang dari 25. Apakah betul? False. Kenapa? Karena usia value-nya adalah 25. 25 tidak kurang dari 25. Kecuali misalnya saya ubah 30. True. Karena usia value-nya 25. Nah, kalau sekarang saya tanyakan apakah usia lebih dari 10? Harusnya true. Tapi kalau lebih dari 30, false. Nah, ini lebih dari, kurang dari. Selain itu ada juga lebih dari sama dengan. Apakah 25 lebih dari sama dengan 25? Tentu jawabannya true. Karena usia value-nya 25. Begitu juga dengan kurang dari sama dengan 25. Harusnya true. Lain cerita kalau misalnya saya panggil apakah usia lebih dari sama dengan 26? Tentu false. Karena usia value-nya hanya 25. Kemudian kalau saya tanyakan apakah usia kurang dari sama dengan 24? Tentu jawabannya false. Nah, itu dia teman-teman, operator basic di JQ. Ada aritmetik dasar, plus minus kali bagi modulus. Kemudian ada persamaan, yaitu sama dengan, pertidaksamaan, tanda seru sama dengan, dan pembandingan atau perbandingan ya, comparison operator, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan.
Selanjutnya kita akan coba pelajari fitur if else statement yang ada di JQ. Jadi kita bisa melakukan perandaian dengan kondisi tertentu. Jika suatu kondisi benar maka ngapain, jika salah maka ngapain, jika begini maka begitu. Kita bisa gunakan if else statement di JQ. So misalnya saya punya data.json masih dengan data yang sama ya, JQ. Nah keluar seperti ini. Kemudian saya akan cek usianya ya. Misalnya kalau kurang dari 50 maka akan tampil usia muda misalnya atau muda. Kalau lebih dari 50 misalnya tua. Misalnya ya. Jadi kita bisa declare type data.json JQ, kita bisa gunakan if else statement. Caranya adalah if kemudian kondisinya yaitu usia kurang dari 50 then maka apa yang terjadi atau apa yang akan ditampilkan di terminal. Misalnya saya tampilkan muda. Else selain itu akan saya tampilkan tua dan n. N untuk mengakhiri if else statement. If, jadi sintaksnya seperti ini. If jika usia kurang dari 50 yaitu value dari key usia kurang dari 50, maka kalau kondisi ini bernilai benar akan tampil muda, tapi jika kondisi usia kurang dari 50 ini salah, false, maka akan keluar tua. N untuk mengakhiri if else statement di JQ. Oke, kita coba eksekusi. Nice, keluar muda. Oke ya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan if else statement di JQ. Selain if else standar juga bisa nanti kita gunakan elif ya. Jadi if lainnya, misalnya kita coba ya, kalau kurang dari 30 misalnya masih muda, kemudian antara 30 sampai 50 misalnya matang, jadi ada muda usia matang, kemudian ada lebih dari 50 dia usia tua misalnya ya, maka saya bisa declare seperti ini. Jadi kalau usianya kurang dari 30 berarti masih muda ya kan. Kemudian saya bisa tambahkan elif. Nah, tapi jika usia lebih dari 50 maka then tua ya kan? Tua. Kemudian selain itu berarti tidak kurang dari 30 dan tidak lebih dari 50 akan matang, usia matang. Misalnya ya, usia matang. Jadi kurang dari 30 muda, lebih dari 50 tua. Kemudian selain kurang dari 30, lebih dari 50 dia adalah matang. Saya declare nice muda. Kenapa? Karena 25 ya, kurang dari 30. Coba kalau kita set mudanya ini 20. Nah, jadi kurang dari 20 akan muda, lebih dari 50 tua, selain itu matang. Nah, seharusnya dengan if else statement seperti ini, kalau usia 25 harusnya matang, ya kan? Kita coba eksekusi. Nice, matang. Nah, itu dia teman-teman, basic ya if else statement di JQ. Kita bisa gunakan sintaks ini untuk melakukan perandaian dengan kondisi tertentu. Sintaksnya adalah if, kondisi, then, value apa yang mau ditampilkan, kemudian elif, kondisi, then, value apa yang mau ditampilkan jika elif conditionnya terpenuhi. Bisa juga ditambahkan lagi elif jika ada kondisinya lebih dari 2 ya. Jadi if, elif, tergantung berapa kondisi yang teman-teman punyai. Dan kalau kondisi semuanya yang teman-teman declare tidak terpenuhi, gunakan else untuk value finalnya dan diakhiri dengan sintaks n untuk mengakhiri komen if else statement di JQ. Selanjutnya kita akan coba mempelajari built-in functions yang ada di JQ. Walaupun sebenarnya di beberapa bab sebelumnya kita sudah pernah menyinggung beberapa built-in function, seperti misalnya untuk cek data type kita bisa menggunakan built-in function type. Untuk mengubah antar string ke number kita bisa pakai toString dan toNumber, itu juga merupakan built-in function. Nah, kali ini kita akan coba pelajari beberapa built-in function yang general yang bisa membantu memudahkan pekerjaan kita, terutama ketika memproses JSON, JavaScript Object Notation, di command line. Misalnya saya akan pakai data.json yang sudah kita buat. Nah, datanya kan seperti ini ya. Kemudian saya panggil JQ length.
length ini adalah built-in function untuk mengecek ada berapa key yang ada dalam objek. Kalau diterapkan pada objek ya, dia akan menghitung ada berapa key. Nah, coba kita cek dulu type data.json. Di sini length-nya 4. 4 itu artinya adalah key yang ada di dalam root objeknya. Nah, yaitu nama, usia, alamat, dan kontak. Nah, untuk key jalan, kota, kode pos ini tidak dihitung sebagai key dari root objek data.json, tapi dia merupakan nested key atau sub key ya, atau child key dari alamat, sehingga tidak dihitung. Nah, jadi kalau length ini fungsinya pada objek untuk menghitung key yang ada pada root atau data file yang kita terapkan. Jadi misalnya, kalau sekarang saya terapkan length itu di .alamat pipe length, artinya saya akan menghitung ada berapa key yang ada di key alamat. Saya jalankan. Nice, ada 3, betul ya, yaitu jalan, kota, dan kode pos. Length juga bisa kita terapkan pada string misalnya. Nah, ini ada nama, string ya. Kita coba apa yang terjadi kalau pada string dot nama 7. Artinya, coba kita cek dulu, nama itu adalah Lintang. Pada string, length ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Ada berapa huruf atau ada berapa digit angka karakter yang ada pada string tersebut. Nah, Lintang ada 7. Bagaimana kalau pada number? Kita cek sekarang dot usia. Length pada usia, nah 25. Sedangkan value dari usia adalah, kita cek dulu, 25 juga. Nah, jadi length ini pada number tidak berpengaruh apa-apa ya teman-teman ya. Bukan menghitung digit. Kalau kita mau menghitung digit, angka 25 itu ada berapa digit sih? Harusnya 2 kan ya. Maka kita bisa ubah dulu jadi string, baru kita cek length-nya. Kalau kita mau cari berapa digit, nah keluar nih 2. Jadi length pada number tidak berpengaruh apa-apa teman-teman ya, tidak menghitung digitnya. Nah, bagaimana kalau pada array? Kalau pada array, berarti sekarang saya declare array-nya adalah .contact. Nah, array seperti ini kan ya. Kalau saya gunakan length, maka harusnya dia akan menghitung ada berapa elemen yang ada pada array tersebut. Nah, di sini 3, betul ya? Ada elemen ke 0, ke 1, dan ke 2. Indeks 0, 1, 2. Nice. Jadi bisa kita simpulkan, length pada objek akan menghitung jumlah key yang ada pada objek tertentu. Pada string akan menghitung jumlah karakter. Pada number tidak berpengaruh. Pada array dia akan menghitung jumlah elemen yang ada di dalamnya. Kita juga bisa cek key apa saja yang terdapat pada suatu objek atau array terutama ya. Jadi misal saya punya data.json lagi. Nah, tadi kalau kita cek length-nya itu ada 4. Nah, kalau kita mau tahu apa aja sih 4 itu, key-nya apa saja tanpa melihat datanya. Kalau 4, nama, usia, alamat, dan kontak tentunya ya. Nah, masih mudah kita membacanya. Tapi kalau ada 100 key, ada 1000 key, ada 1 juta key barangkali. Nah, gimana cara melihatnya? Maka kita bisa declare aja langsung keys untuk melihat key yang ada pada objek tertentu. Saya eksekusi, nah keluar nih dalam bentuk array. Supaya rapi misalnya, supaya compact ya, saya kasih -c. Nah, keluar alamat, kontak, nama, usia. Jadi kita cek length-nya ada 4. Kalau kita mau tahu 4 itu apa saja, key apa saja yang ada pada objek tersebut yang katanya punya 4 key, yaitu ini dia. Kita bisa gunakan built-in function keys, alamat, kontak, nama, usia. Dan outputnya sudah berupa array ya. Jadi kita bisa akses nih misalnya keys elemen ke 0, keluar alamat, keys elemen ke 1, kontak, keys elemen kedua, nama, keys elemen ketiga, usia. Nice. Dan kalau teman-teman lihat, urutan dari array key-nya ini sudah disesuaikan, sudah diurutkan berdasarkan urutan alfabet ya. Jadi alfabetis dari A, B, C, D, E sampai Z. Jadi ascending ya. Teman-teman bisa lihat nih alamat, kontak, nama, usia. Padahal di data sesungguhnya kalau teman-teman lihat urutannya itu secara tekstual, nama, usia, alamat, dan kontak. Nah, jadi keys ini akan menampilkan key apa saja yang ada dalam suatu objek dan sudah diurutkan secara alfabetis, ascending ya. Nah,
Kalau kita mau ambil data yang belum diurutkan seperti apa? Kita bisa gunakan built-in function lainnya, yaitu keys unsorted. Keys yang belum disortir. Kalau saya eksekusi, nice, teman-teman bisa lihat. Sekarang urutannya sesuai dengan tekstual datanya ya. Tadi kan nama, usia, alamat, dan kontak. Dari sini saya juga bisa akses, karena ini berupa array, saya bisa akses indeksnya. Elemen ke-0, nama, elemen ke-1, usia, elemen kedua, alamat, dan elemen ketiga, kontak. Nah, itu dia cara untuk ngecek key apa saja yang ada dalam suatu objek. Kita juga bisa gunakan key ini untuk melihat ada indeks apa saja pada array. Misalnya, saya punya data.json, type data.json, yang berupa array adalah .contact. Nah, ini kan array ya. Kalau saya gunakan keys di sini .contact, kemudian .contact, saya kasih pipe, kemudian keys. Kalau pada objek, dia akan menampilkan key apa saja yang ada pada objek. Nah, bagaimana dengan array? Kalau array, kita gunakan keys untuk menampilkan indeksnya. Nah, indeksnya. Jadi ada indeks 0, 1, dan 2. Oke kan ya? Kalau kita akses misalnya keys ke-0, 0. Keys ke-1, 1. Keys ke-2, 2. Jadi keys pada array akan menampilkan list atau daftar indeks yang ada pada array tersebut. Kita juga bisa gunakan keys unsorted. Keys unsorted. Nah, sama keluarnya. Karena indeks data pertama pasti 0 ya. Data selanjutnya 1, data berikutnya 2, dan seterusnya. So, kita bisa lihat length untuk melihat jumlah karakter pada string, kemudian jumlah key pada objek, dan juga jumlah indeks yang ada pada sebuah array. Kita bisa cek key-nya apa saja, indeksnya apa saja dari sebuah objek atau array dengan keys. Kita juga bisa cek apakah suatu key itu ada pada suatu objek atau array ya, dengan menggunakan built-in function has. So, saya declare type data.json jq, kemudian has. Misalnya saya mau cek apakah objek yang ada di data.json itu punya atribut atau key nama, maka saya bisa declare seperti ini, nama. Jangan lupa backslash untuk string supaya disambigu double quote. Saya eksekusi true. Karena memang kalau teman-teman cek di data.json ada nama, ini dia, ada key nama. Nah, jadi kita bisa cek apakah suatu objek mengandung key tertentu dengan menggunakan built-in function has. Has dalam kurung nama key-nya dalam bentuk string. Oke, kita akan cek apakah dia punya usia. Berarti kita declare jq has usia. Harusnya true. Apakah dia punya alamat? Has alamat. True. Apakah dia punya misalnya job? Has job. Harusnya false ya. Saya eksekusi false. Nice. Nah, jadi kita bisa gunakan built-in function has untuk cek apakah key tertentu ada dalam suatu objek. Misalnya kita mau cek jalan. Apakah ada di dalam alamat? Berarti saya bisa declare .alamat pipe has jalan. True. Kemudian apakah dia punya kota? True juga. Apakah dia punya key negara? Harusnya false. Nice. Kenapa? Karena di alamat cuman ada jalan, kota, dan kode pos. Nah, itu dia salah satu built-in function untuk cek suatu key apakah ada di dalam objek atau array tertentu. Kita juga bisa terapkan pada array. Kita coba ya. Misalnya .contact. Nah, kalau key pada array itu kan artinya indeksnya ya. Nah, kita cek aja apakah dia punya indeks 0. True. Karena memang datanya ada 3 ya kan, dan indeks pertama pasti 0. Ada 1, ada. Indeks 2, ada. Kalau saya tanya indeks 3, tidak ada, false. Kenapa? Karena memang datanya hanya ada 3 elemen. Elemen pertama pasti indeks 0, elemen kedua indeks 1, dan elemen ketiga indeks 2. Built-in function selanjutnya kita bisa gunakan map untuk melakukan looping ke setiap elemen yang ada pada array atau objek. So, misal saya punya type data.json,
Nah, datanya seperti ini, di mana kita tahu di data objek ini kita punya 4 buah key utama yang ada pada root ya, yaitu nama, usia, alamat, dan kontak. Bisa kita cek dengan built-in function length yang sudah kita pelajari, dan juga keys untuk mengetahui key-nya apa saja. Oke kan ya? Nah, dengan menggunakan map, kita bisa looping ke setiap elemen yang ada pada keys pada objek kita. Jadi misalnya, saya map dalam kurung, saya declare true. Saya eksekusi, maka value-nya keluar true semua. Kenapa ada 4 buah true? Karena saya memiliki 4 buah keys pada data.json. Kemudian kenapa value-nya semua true? Karena di sini saya declare map true. Artinya saya akan melakukan looping, mapping ke semua keys yang ada pada data.json. Kemudian value-nya yang dikeluarkan adalah true. Jadi di dalam sini bisa berupa condition teman-teman ya. Bisa berupa condition. Kalau saya declare map false, maka keluar false semua. Ada 4. Kenapa 4? Karena keys-nya ada 4. Dan kenapa false? Karena value-nya saya set false. Saya juga bisa declare misalnya seperti ini. CQ map 120. Maka akan muncul 120. 4 kali ya. Value-nya 120. 4 kali dalam suatu objek. Kenapa seperti ini value-nya? Karena kita punya 4 keys. Dan value yang saya set di map adalah 120, sehingga keluarnya array dengan value 120 berjumlah 4. Saya juga bisa gunakan map ini misalnya untuk ngecek setiap key yang ada. Jadi key yang ada itu memiliki berapa panjang karakter atau memiliki berapa objek di dalamnya, memiliki berapa key di dalamnya, memiliki berapa indeks di dalamnya. So, saya bisa declare dengan menggunakan map, kemudian tolong tampilkan length-nya. Nah, seperti ini. Keluar, ya kan? 72533. Apa itu 72533? Coba kita cek datanya. Type data.json. Kalau teman-teman lihat di sini, saya melakukan mapping ke 4 key yang ada pada data.json, yaitu nama, usia, alamat, dan juga kontak. Kemudian, dari setiap key itu saya mau tampilkan length-nya. Oke. Maka keluarlah key pertama adalah nama, length-nya adalah karena ini string, maka length-nya adalah jumlah karakter yaitu 7. Usia adalah number, length pada number tidak berpengaruh sehingga keluarnya adalah 25. Kemudian selanjutnya length pada alamat ada 3. Kenapa? Karena ada key, jalan, kota, dan kode pos. Ada 3. Kemudian di kontak juga ada 3 karena kontak ini berupa array dan elemen yang ada di dalamnya berjumlah 3. Indeks 0, 1, 2. Nah, itulah fungsi map. Dengan map kita bisa melakukan looping ke setiap key yang ada pada objek atau key yang ada pada array alias indeks ya untuk melakukan sesuatu. Nah, misal sekarang saya punya kontak nih. Nah, kontak berupa array ya. Kalau saya declare jq.contact, nah, berupa array seperti ini. Saya pengen melakukan looping, kemudian saya pengen kalikan 100 semua elemennya. Maka kita bisa declare seperti ini. jq.contact, kemudian kita map. Apa yang akan dilakukan oleh map? Yaitu saya akan coba kalikan 100 setiap elemennya. Nah, coba kalau saya tambahkan titik di sini, maka dia akan ngeprint semua elemennya seperti biasa. Tapi kalau saya map titik kali asterisk 100, maka value-nya nice. Teman-teman bisa lihat. Setiap elemennya dikalikan 100. Jadi mapping kita lakukan looping ke setiap elemen yang ada di data.json.contact, ya kan? Di key kontak yang berupa array. Kemudian setiap value-nya kita kalikan 100. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Next, gimana kalau kita mau cek ada berapa digit yang ada pada setiap elemen ini? Berapa digit sih? Nah, maka kita bisa declare seperti ini. Map, kalau kita langsung length, maka tidak berpengaruh karena ini number, ya kan? Ini number. Maka harus kita ubah dulu menjadi string. Caranya map, kemudian saya ubah dulu jadi string setiap elemennya, to string, baru kita ukur length-nya, kita hitung length-nya, ya kan? Kita ubah dulu ke string, baru kita
hitung dengan length sehingga keluar digitnya. Nice, teman-teman bisa lihat 8814 artinya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 8 digit. Selanjutnya 8 digit, betul ya? Dan selanjutnya ini ada 14 digit. Dengan map kita juga bisa melihat suatu value pada array atau objek itu apakah memenuhi syarat tertentu, kondisi tertentu. Misal, kalau saya declare map, apakah value-nya itu lebih dari 10 misalnya, saya eksekusi, nah keluar juga nih, true. Jadi kita looping ke setiap value yang ada di dalam kontak yang berupa array ini, kemudian cek apakah value-nya lebih dari 10. Jika iya, maka true. Sekarang saya cek apakah lebih dari 9999, 9999. Ada 2 yang false karena dia 8 digit ya. Dan saya sengaja 9 ini 8 digit isinya 9 semua. Jadi 99.999.999. Elemen ke-0 false, elemen ke-1 false, hanya satu yang true. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Fitur map ini juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan filtering. Nah, misalnya kalau saya mau menampilkan value yang lebih dari 99999999, kalau dengan map saja hanya keluar kondisinya seperti ini, false, false, true. Tapi kita bisa kombinasikan dengan built-in function lainnya, yaitu select, untuk menampilkan datanya. Jadi misal, kita declare map, kalau kita mau ambil value yang true saja, kita bisa declare dengan select. Nah, jadi map, kemudian di dalamnya select dot lebih dari bla bla bla. Nice, keluarnya 1, ya kan? Karena memang hanya inilah yang memenuhi syarat, yaitu lebih dari angka panjang ini. Oke, kita juga bisa declare misalnya yang kurang dari, dengan select ya, select kurang dari. Nah, keluar juga yang kurang dari. Dengan ini teman-teman bisa melakukan filtering ke sebuah array ataupun objek, misalnya untuk mencari yang nilainya genap misalnya, atau mencari angka yang ganjil, atau misalnya mencari string yang berapa digit, itu juga bisa teman-teman lakukan. So, kita bisa gunakan map tadi ya, misalnya saya punya 1357 JQ, kemudian map, saya pengen cek apakah ada dari array ini yang sederhana ya, 1357 yang value-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, maka saya bisa ketik aja langsung JQ map dot lebih dari sama dengan 5. Eksekusi, oops, ada yang salah. Coba kita masukkan dalam double quote. Nah, keluar seperti ini. Jadi di 1357 kita mapping yang value-nya lebih dari sama dengan 5 akan keluar true. Nah, ini dia true, false, false, true, true. Kalau kita mau tahu value-nya, kita bisa tambahkan select tadi ya. Select. Nah, seperti ini. Kita looping ke setiap elemennya, kemudian kita pilih yang value-nya true untuk ditampilkan di terminal. Saya eksekusi, keluarnya 5 dan 7. Kalau kita mau cek yang kurang dari sama dengan 5, 1, 3, dan 5. Betul ya, 5-nya ikut karena ada sama dengan, kurang dari sama dengan 5, dan lebih dari sama dengan 5. Ini juga berlaku untuk array yang formatnya di dalamnya objek, bukan value langsung ya. Jadi misalnya saya punya echo x1, kemudian X ini berupa objek ya, 3, dan X5 misalnya, cuma 3 aja. Jadi ada array isinya objek X1, kemudian X3, dan X5 CQ. Nah, datanya seperti ini. Oke. Saya juga bisa melakukan mapping ke sini, misalnya yang X-nya lebih dari 3. Nah, jadi kita bisa declare aja langsung CQ, kita map ke dalamnya, kemudian yang value x-nya lebih dari 3. Nah, maka saya bisa declare .x lebih dari 3. Nice, keluar juga kan ya. Nih, jadi kita bisa panggil .x karena kita mapping ke dalam array, yang di dalam array itu adalah objek. Objeknya ada key x1, x3, dan x5, value-nya 135. Oke.
Nah, kalau mau menampilkan siapa sih yang X-nya lebih dari 3 value-nya, maka kita bisa declare di sini .x lebih dari 3 tambahkan select seperti biasa. Nice, keluar nih X, ya kan, yang lebih dari 3 cuma satu, yaitu X dengan value 5. Nah, begitu pula kalau misalnya mau tampilkan yang kurang dari 3 atau kurang dari 5, maka keluarnya ada 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, itu dia built-in function untuk melakukan looping, yaitu map, dan juga untuk memilih value, memfilter value berdasarkan kondisi yang true, yaitu dengan select. Selanjutnya kita akan coba mempelajari beberapa built-in function khusus untuk array. Karena memang array ini merupakan salah satu format data di JSON yang mungkin sangat sering akan kita temui. Misalnya saya punya type data.json, masih dengan data yang sama, JQ. Nah, keluar ya. Misalnya saya ingin mengambil kontak di mana value-nya adalah array. Kalau saya declare .contact, nah keluar array seperti ini. Saya bisa cek value di indeks pertama dengan mudah. Caranya dengan menggunakan built-in function first. Saya tambahkan pipe first. Artinya saya mau menampilkan value indeks pertama dari array kontak. Nah, keluar. Indeks pertama atau indeks ke-0 kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya juga bisa ambil misalnya elemen terakhirnya, last. Nice, keluar juga elemen terakhir kan ini ya. Nah, saya juga bisa menampilkan indeks tertentu dengan menggunakan nth. nth artinya ke n gitu ya, jadi indeks ke n. Ke berapa? Misalnya saya mau tampilkan indeks ke 0, keluar juga. Atau indeks ke 1, keluar juga. Indeks ke-2 keluar juga. Nice, ya kan? Walaupun sebenarnya untuk akses value kita bisa aja langsung dengan menggunakan kurung siku, kemudian panggil indeksnya seperti ini. Lebih mudah, ya kan? Tapi ada beberapa built-in function yang barangkali bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan first index, first element, last untuk last element, nth untuk mengambil indeks ke berapa. Nah, jadi tidak jauh beda dengan kurung siku ya pada array. Kita juga bisa misalnya kalau teman-teman punya sebuah array 1, 3, 5, 7, 9 CQ. Nah, datanya seperti ini. Saya bisa menampilkan nilai maksimum dari array 1, 3, 5, 7, 9 dengan menggunakan built-in function max. Nah, ini dia. Maka keluar 9. Nah, jadi yang paling besar max, ada max tentu ada min, keluarlah 1. Oke ya. Saya juga bisa menjumlahkan semua elemen dalam satu array, yaitu add. Nah, keluar 25. Coba teman-teman jumlahkan ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 adalah 25. Saya juga bisa mencari misalnya rata-rata. Kalau rata-rata tentu kita bisa add semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah elemen. Jumlah elemen dari array bisa kita dapat dari length, ya kan? Length. Nah, mestinya rata-rata 25 dibagi 5, harusnya 5 ya. Kita coba cek. Nice, 5. Nah, jadi ada max, min, dan add. Max untuk mencari nilai tertinggi, min mencari nilai terendah dari suatu array, add untuk menjumlahkan semuanya. Apakah ini berlaku untuk array dengan value berupa numbers saja? Tentu tidak. Nah, karena kalau saya punya echo misalnya Andi, Budi, Caca, jadi ini berupa string ya. Kemudian saya cari max-nya, maka keluar Caca. Jadi kalau pada array dengan value berupa string, dia akan mencari yang alfabetnya paling tinggi ya. Caca C. Coba kalau saya tambahkan di sini ZZ, max-nya adalah ZZ. Oke, karena dia diawali Z. Bagaimana dengan min? Min Andi, karena A ya kan, lebih awal daripada Z, B, dan C. Zizi, Budi, dan Caca. Andi yang paling awal. Kalau add pada array dengan string, dia akan
menggabungkan ya, concat atau merging dari string semua elemen yang ada di dalam array tersebut. Nah, jadi disatukan. Jadi Zizi, Andi, Budi, Caca jadi satu string seperti ini. Nice. Itu adalah fungsi max, min, dan add pada array. Saya juga bisa misalnya dalam suatu array saya punya beberapa value yang sama. Nah, seperti ini yang kembar ya. Jadi ada 1 1 2 2 3 3. Saya bisa akses misalnya value unik dari array tersebut sebenarnya apa saja sih value uniknya. Kita bisa tampilkan unik. Nah, maka keluarnya 1 2 3. Ya kan? Uniknya 1 2 3. Jadi satunya ada 2 kali, duanya 2 kali, tiganya 3 kali. Kalau saya mau akses value uniknya apa sih yang tidak berulang, yaitu ya 1 2 3. Nah, seperti itu. Saya juga bisa lakukan sortir. Jadi misalnya saya punya value 1 2 3 5 7 9. Kemudian saya pengen urutkan. Maka saya bisa declare sort. Nice, teman-teman bisa lihat. Saya kasih dash C biar compact. Nah, urut ya, 1 2 3 5 7 9. Coba kita acak deh, apakah benar ini mengurutkan value dari array? Misalnya 4 1 2 6 3 8 5 9. Misal kita sort. Nice. 1 2 3 4 5 6 8 9. Urut ya. Ascending dari 1 ke 9, dari yang kecil, dari yang min ke max. Ini juga tentu berlaku pada array yang value-nya berupa string. Jadi misal, kita coba ya, value-nya adalah Zizi, Andi, Denny, dan Gigi. Saya eksekusi. Nice, urut alfabetis. Andi, Denny, Gigi, Zizi. Ascending ya, dari A ke Z. Nah, bagaimana kalau kita mau descending? Dari max ke min atau dari Z ke A? Nah, maka kita bisa declare seperti ini. Reverse. Oh, sorry. Reverse ini hanya membalik indeks, teman-teman ya. Jadi membalik indeks. Kalau reverse ini dia hanya membalik indeks. Tapi bisa kita manfaatkan juga untuk mengurutkan descending ya, dari max ke min, dari Z ke A. Bisa juga. Gimana caranya? Ya, tentu saja tinggal declare aja nih. Misal 41 26 38 59, kemudian JQ pertama kita sort terlebih dahulu. Sort, baru kemudian di reverse. Ya kan? Make sense ya? Saya eksekusi. Nice. Teman-teman bisa lihat 98654321. Begitu juga dengan Zizi, Andi, Denny, Gigi. Berarti kalau mau dibalik dari descending ya, dari Z ke A urutannya, maka kita bisa declare sort pipe reverse. Nice. Itu dia beberapa function pada array ya. Tadi kita sudah berkenalan dengan beberapa function built-in khusus array. Di antaranya ada first, last, NTH untuk mengakses indeks tertentu atau value tertentu dari array. Kemudian ada min, max, add, unique untuk mengakses value maksimum, value minimum, jumlah atau concat dari value yang ada pada array, dan juga unique value yang ada pada array. Kita juga sudah berkenalan dengan sort dan reverse untuk mengurutkan elemen-elemen yang ada pada sebuah array. Itu dia teman-teman untuk tutor after ngantor di episode kali ini seputar JQ, tools yang bisa kita gunakan untuk memproses JSON, JavaScript Object Notation di terminal. Tentu belum semuanya kita bahas di sini, hanya garis besar dan beberapa fitur-fitur yang paling sering digunakan dari JQ. Masih ada beberapa yang belum dibahas, seperti misalnya ada encoding, ada juga fitur untuk regex, regular expression, ada SQLite comment yang selengkapnya bisa teman-teman baca di documentation official dari JQ di staydolan.github.io/JQ. Untuk list komen yang kita gunakan di video kali ini bisa teman-teman cek juga di GitHub saya. Linknya ada di description. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutor after ngantor berikutnya. Bye.